Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas seni budaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari bab konsep dan naskah lakon teater modern. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang naskah lakon teater modern Indonesia. Kita menginjak ke bagian pertama, yaitu menyusun naskah lakon. Proses atau tahap pertama dalam kegiatan teater adalah menentukan lakon yang akan dimainkan. Lakon dapat dipilih dari lakon naskah drama yang tersedia, atau sudah jadi, atau karya orang lain, atau membuat naskah sendiri. Membuat naskah lakon sendiri tidak menguntungkan karena akan memperpanjang proses pengerjaan. Akan tetapi, berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki, membuat naskah sendiri dapat menjadi pilihan yang tepat. Langkah pertama dalam menyusun lakon adalah memilih dan menentukan tema yang meliputi pokok pikiran atau dasar cerita yang akan ditulis. Ketika menentukan tema, harus mengingat kejadian atau peristiwa yang dalam pertunjukan dinyatakan sebagai laku atau action, dan motif atau alasan bagi timbulnya suatu laku atau kejadian peristiwa. Kejadian ditulis melalui rangkaian totalitas sebab dan akibat. Setelah menentukan tema, adalah merumuskan intisari cerita atau premis. Premis digunakan sebagai ide atau gagasan dalam mencapai tujuan cerita. Premis kemudian dikembangkan menjadi naskah lakon dengan memperhatikan format dan kebahasaan penulisan naskah lakon. Kita ke bagian 2. Menginterpretasi naskah lakon. Memilih naskah yang sudah tersedia bukan perkara mudah. Naskah tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang diinginkan dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Berikut pertimbangan yang dijadikan patokan dalam memilih naskah untuk penggarapan teater. A. Menyukai naskah yang dipilih. Jika memilih naskah yang akan ditampilkan dalam keadaan terpaksa, hasil pementasan menjadi kurang baik. Naskah yang tidak dikehendaki akan membuat pengaruh dan masalah tersendiri. Misalnya, analisis yang kurang detail, kemudian pemilihan pemain yang asal-asalan, dan keseluruhan kerja menjadi tidak optimal. Menginterpretasi naskah lakon berikutnya, yaitu poin B, mampu mementaskan naskah yang telah dipilih. Itu harus mampu mementaskan naskah yang dipilih. Kemampuan dalam mementaskan naskah yang dipentaskan akan mempertimbangkan kecakapan pekerja teater, khususnya sutradara serta pemain, penata musik, penata artistik, dan unsur pendukung lain seperti pendanaan. Poin C, mempertimbangkan sisi pendanaan secara khusus. Pemilihan naskah perlu mempertimbangkan segi pendanaan. Beberapa naskah yang baik terkadang memiliki konsekuensi logis dengan pendanaan, misalnya berkaitan dengan setting panggung. Namun, jika merasa mampu mengusahakan pendanaan secara optimal untuk mewujudkan tuntutan artistik lakon, naskah tersebut bisa dipilih. Jika tidak, harus mampu melakukan adaptasi sehingga pendanaan bisa dikurangi tanpa mengurangi nilai artistik lakon. Poin D, yaitu mampu menemukan pemain yang tepat, atau disebut dengan casting. Naskah lakon yang baik tidak ada gunanya jika dimainkan oleh aktor yang kurang baik. Oleh karena itu, seorang sutradara harus mampu mengukur kualitas sumber daya pemain yang dimiliki dalam menentukan naskah yang akan dipentaskan. Setelah pemilihan naskah, langkah selanjutnya adalah menganalisis lakon.
Lakon yang telah ditentukan harus segera dipelajari sehingga gambaran lengkap cerita didapatkan. Dengan analisis yang baik akan mudah menerjemahkan kehendak pengarang dalam pertunjukan. Kita menginjak ke bagian analisis dasar. Analisis dasar adalah telaah unsur-unsur pokok yang membentuk lakon. Dalam proses analisis ini, dipelajari seluruh isi lakon dan menangkap gambaran lengkap lakon seperti apa yang ditulis. Unsur-unsur pokok yang harus dianalisis adalah sebagai berikut. A. Pesan lakon. Pesan adalah sesuatu yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui naskah. Berhasil atau tidaknya sebuah pertunjukan teater diukur dari sampai tidaknya pesan lakon kepada penonton. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, mengandung pesan bahwa seorang yang telah menemukan cinta sejati tidak takut terhadap risiko apapun, termasuk kematian. Pesan ini ingin disampaikan oleh pengarang dengan akhir yang tragis, yaitu tokoh Romeo dan Juliet akhirnya mati secara bersama-sama. Kita ke poin B, yaitu konflik dan penyelesaian. Dasar persoalan konflik dalam sebuah lakon penting diketahui karena hal tersebut akan membawa laku aksi para tokohnya. Ini guna mengetahui bagian konflik muncul, bagaimana aksi dan reaksi pada tokohnya, pada bagian mana konflik memuncak, dan pada akhirnya bagaimana konflik diselesaikan. Selain itu, sudut pandang pengarang dalam menyelesaikan konflik dapat menegaskan pesan yang hendak disampaikan. Kita lanjut ke bagian C, tentang karakter tokoh. Analisis karakter tokoh sangat penting dan harus dilakukan secara mendetail agar mendapatkan gambaran watak sejelas-jelasnya. Oleh karena tidak banyak arahan dan keterangan yang dituliskan mengenai karakter tokoh dalam sebuah lakon, sutradara harus menggalinya melalui kalimat-kalimat dialog. Perjalanan sebuah karakter terkadang tidak mengalami perubahan yang berarti, tetapi beberapa tokoh dalam lakon, biasanya protagonis dan antagonis, bisa saja mengalami perubahan. Oleh karena itu, analisis karakter ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati sehingga setiap perubahan karakter yang dialami oleh tokoh tidak lepas dari pengamatan sutradara. Kita menginjak ke bagian latar cerita. Gambaran tempat kejadian, peristiwa, dan waktu kejadian harus diungkapkan dengan jelas karena berkaitan dengan tata artistik. Karena informasi yang jelas mengenai latar cerita memudahkan untuk mewujudkan keadaan peristiwa seperti yang dikehendaki lakon di atas panggung. Semua informasi dikumpulkan dan diseleksi untuk kemudian diwujudkan dalam pementasan. Dengan demikian, penonton akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai latar cerita yang dimainkan. Latar cerita ini ya sangat erat kaitannya dengan yang namanya setting ya, jadi tata artistik, pencahayaan ya kan, sore gitu kan, sore hari ya berarti redup dengan komposisi warna lampu jingga gitu. Kemudian kita menginjak ke bagian interpretasi. Tahapan setelah menganalisis lakon adalah menafsirkan atau menginterpretasi. Berdasarkan hasil analisis, perlu diberi sentuhan dan atau penyesuaian artistik terhadap lakon yang akan dipentaskan. Proses ini bisa disebut sebagai proses asimilasi atau perpaduan antara gagasan sutradara dan pengarang. Interpretasi boleh tidak dilakukan, artinya hanya sekedar melakukan apa yang dikehendaki oleh lakon, apa adanya sesuai dengan hasil analisis. Namun, sutradara memiliki gagasan artistik tertentu yang akan ditampilkan dalam pementasan setelah menganalisis sebuah lakon. Proses interpretasi biasanya menyangkut unsur latar, pesan, dan penokohan.
kita bahas tentang apa itu latar. Latar yaitu mengadaptasi tempat kejadian peristiwa dalam lakon. Secara teknis, hal ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki. Ketika adaptasi ini dilakukan, unsur-unsur lain pun seperti tata rias dan busana akan ikut terkait dan mengalami penyesuaian. Penyesuaian ini pun berkaitan langsung dengan latar, waktu, dan peristiwa. Pesan. Pesan merupakan hal yang paling menarik yang disampaikan kepada penonton. Cara menyampaikan pesan satu dengan yang lain bisa berbeda meskipun lakon yang dipentaskan sama. Cara menyampaikan pesan ini menjadi titik tafsir lakon yang penting karena pesan inilah inti dari keseluruhan lakon. Untuk menekankan pesan yang dimaksud ada beberapa cara, antara lain dengan menonjolkan pada tata artistik. Misalnya, warna-warna yang digunakan di atas panggung atau laku aksi aktor di atas pentas. Masing-masing cara penonjolan pesan ini mempengaruhi unsur-unsur lain dalam pementasan. Kita menginjak ke bagian penokohan. Tafsir ulang terhadap tokoh lakon paling sering dilakukan karena biasanya berkaitan dengan isu atau topik yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Tafsir ulang tokoh tidak hanya sekedar mengubah nama dan menyesuaikan bentuk penampilan fisik, tetapi juga mental, emosi, dan keseluruhan watak tokoh. Kita menginjak ke bagian 3. Tadi bagian 1 analisis dasar, kemudian bagian 2 ada interpretasi, kemudian bagian 3 adalah konsep pementasan. Konsep pementasan merupakan hasil akhir analisis naskah. Konsep pementasan menjelaskan secara lengkap mengenai cara penyampaian pesan yang berkaitan dengan pendekatan gaya pementasan dan pendekatan pemeranan serta memberikan gambaran global tata artistik. Yang meliputi konsep pementasan yaitu A. Pendekatan gaya pementasan. Pemahaman terhadap gaya-gaya pementasan dilakukan agar tidak salah sasaran. Konvensi atau aturan main seluruh pertunjukan diungkapkan dalam konsep ini. Misalnya, karena menggunakan pendekatan gaya presentasional, bahasa dialog antar aktor menggunakan bahasa yang puitis. Gerak laku aktor distilir atau diperindah. Aktor boleh berbicara secara langsung kepada penonton. Seperti yang kita telah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gaya teater presentasional, yaitu memang konsepnya itu seperti melibatkan penonton. Jadi di situ adalah teknik teater yang memang sengaja menghadirkan penonton sebagai bagian dari pertunjukan, seperti lenong, ludruk, dan teater-teater tradisional pada umumnya memang menggunakan teknik ini, yaitu melibatkan penonton menjadi bagian dari pertunjukan. Kemudian kita lanjut ke konsep pementasan berikutnya di poin B, yaitu pendekatan pemeranan. Metode pemeranan sangat berguna bagi aktor. Metode acting berkaitan dengan pencapaian aktor atau standar sesuai dengan pendekatan gaya pementasannya. Sebagai contoh, penggunaan bahasa puitis dengan sendirinya membuat aktor harus mau memahami dan melakukan latihan teknik-teknik membaca puisi agar dalam pengucapan dialog tidak seperti pengucapan sehari-hari. Hal ini mempengaruhi bentuk dan gaya penampilan aktor dalam beraksi. Kemudian ke bagian berikutnya, yaitu gambaran tata artistik. Meskipun tidak secara detail, gambaran tata artistik berguna bagi para desainer untuk mewujudkan dalam desain karyanya, untuk kostum biasanya. Gambaran artistik dapat dituliskan atau melalui sketsa. Jadi 3 hal itu yang menyangkut tentang unsur-unsur konsep pementasan,
yaitu pendekatan gaya pementasan, pendekatan pemeranan, dan juga gambaran tentang tata artistik. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menyimak materi ini, dan kita lanjutkan di materi berikutnya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.